Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, di hari Sabtu ini atau ya weekend gitu ya, kita bahas hal yang ringan dulu saja. Jadi skuad Persib Bandung memang sedang melakukan TC dan sedang fokus katanya untuk tampil di Asia. Jadi memang pemilihan Thailand ini selain untuk meningkatkan chemistry-nya, karena kan biasanya kalau di latihan normal itu hanya 2 atau 3 jam saja bertemunya setiap hari. Tapi kalau untuk TC di Thailand kan satu hotel, satu tempat, ya mau pergi jalan-jalan pun pasti sama-sama. Nah ini memang ya lebih sering waktu dihabiskan bersama, sehingga ya mudah-mudahan diharapkan lebih cepat lagi saling mengenal gitu ya, untuk chemistry-nya semakin tahu lah, oh ini ternyata begini, ini ternyata begitu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah untuk TC di Thailand ini betul-betul Bojan Hodak ingin memanfaatkan 11 pemain pertama ini siapa yang paling cocok di skema yang akan diterapkan musim depan. Jadi Thailand katanya pemilihan untuk uji coba atau uji tanding lawannya pun sudah ditetapkan. Ada 3 tim, yang mana 3 tim ini tidak bisa dibilang ya tim bawah atau bagaimana, tapi yang jelas mereka lebih setidaknya tarafnya lebih tinggi daripada Liga Indonesia, sehingga ya bagus katanya ya untuk pemain-pemain mempunyai satu pengalaman bertanding, walaupun ya levelnya berbeda gitu ya, tapi tetap mempunyai pengalaman untuk di jenjang Asia teman-teman. Jadi ada 3 sekarang sudah fix. 1, Persib Bandung akan menghadapi Liga Mahasiswa gitu ya, atau dari tim kampus teman-teman. Ini memang tim amatir, yang mana ya walaupun tim amatir tetap untuk Persib Bandung serius gitu ya menanggapinya, dan meningkat kita akan menghadapi Ratchaburi FC teman-teman. Jadi bukan Chonburi tapi Ratchaburi. Nah ini sudah fix Ratchaburi. Nah yang enak kita bahas dulu saja ya. Jadi ada 3, ada tim kampus, Ratchaburi, dan terakhir ada Polistero, yang mana kan kalau Polistero mah sudah pasti bisa dihadiri oleh teman-teman Bobotoh, bahkan diundang gitu ya untuk nonton langsung latihan dan pertandingan uji tanding menghadapi Polistero. Nah 2 pertandingan ini lagi, atau pada saat menghadapi tim kampus, tim amatir, dan juga Ratchaburi yang memang klub liga teratas Liga Thailandnya gitu ya. Nah ini yang menarik adalah menghadapi Ratchaburi ini ada salah satu pemain yang bisa jadi kemarin digosipkan ke Persib Bandung, seorang back gitu ya, yang mana kewarganegaraan Prancis, Gabriel Mutombo, yang memang apakah Mutombo atau Gomis gitu ya, yang memang kemarin diisukan ke Persib Bandung. Nah ini kita akan melihat kualitas dari Mutombo secara langsung, karena katanya dia memperpanjang untuk kontraknya di Ratchaburi FC hingga musim yang akan datang, atau ya sampai dengan tahun 2026. Nah ini juga teman-teman untuk pemilihan Ratchaburi, apakah ada hubungannya dengan komunikasi Persib dengan Ratchaburi atau bagaimana mengenai salah satu pemainnya atau bagaimana gitu ya. Jadi ya kita bisa saksiin nanti. Namun ya ini juga masih simpang siur apakah bisa disiarkan atau tidak. Tapi kalau untuk Liga Kampus ataupun menghadapi Polistero itu kemungkinan bisa disiarkan di Persib TV katanya gitu ya. Sekali lagi bisa disiarkan live di Persib TV. Tapi kalau menghadapi Ratchaburi, nah ini masih belum ada kabar teman-teman, apakah Ratchaburi juga ingin tertutup gitu ya untuk uji tandingnya, karena ya mau tidak mau sama bulan Agustus juga Liga Thailand dan Liga Super kita ini memang akan mulai di bulan Agustus gitu ya. Kalau Liga Super Indonesia kan
mulai tanggal 8 Agustus, kalau Liga Thailandnya mulainya sekitar ya tanggal berapa, 15-16 Agustusan gitu ya, jadi nggak jauh beda. Nah makanya ini persiapan terakhir masing-masing tim, atau ya uji coba internasional lah, walaupun hanya uji tanding tapi ya levelnya setara gitu ya, kasta pertama menghadapi kasta pertama. Ya kita doakan semoga cepat nyatu untuk chemistry dari skuad Persib Bandung yang saat ini sedang digojlok di Thailand gitu ya. Nah ini juga teman-teman ada kabar yang memang cukup mengejutkan gitu ya. Kemarin untuk postingan dari media sosial Persib Bandung, dari official memposting katanya ada hal yang tidak bisa dirubah, diantaranya ya masa lalu tidak bisa dirubah, tapi kalau untuk masa depan itu masih bisa dirubah. Salah satunya ya akan ada yang diganti. Nah ini menjurus ke aparel teman-teman. Jadi Sportama ini mulai 2016 sudah bersama Persib Bandung kurang lebih gitu ya. Nah tahun ini ya sepertinya sudah akan diganti atau tergantikan. Musim depan kita sudah punya produsen aparel baru untuk Persib Bandung. Untuk yang menjadi benang merahnya adalah ada 3 nama aparel yang memang di sini membuat kejutan gitu ya. Apakah memang 3 aparel ini atau justru di luar 3 aparel ini? Kan kemarin kita cuma dikasih clue-nya Adidas atau Kelme gitu ya. Nah ternyata di postingan Persib Bandung ini nama Kelme tidak ada teman-teman, yang ada cuma ini Adidas, Nike dan juga Puma gitu ya. Hanya 3 brand ini saja yang akan menggantikan Sportama untuk aparel Persib musim depan. Nah kenapa Kelme tidak ada, sedangkan Kelme ini kan disebut-sebut katanya ya oleh orang Persib juga teman-teman, memang akan menggantikan Sportama. Nah ada 2 ini, jadi apakah dari ketiga aparel yang disebutkan, apakah Adidas, Nike atau Puma yang akan menjadi sponsor aparel Persib musim depan, atau tidak ketiga-tiganya? Jadi biar biar kita terkecoh gitu, atau kumalah untuk ininya ya nyebutnya kagocek. Jadi biar kita kegocek katanya ya, apakah Adidas, Puma atau Nike yang menjadi aparel atau tidak ketiga-tiganya. Karena di postingan kemarin kita lihat seseorang AAA gitu ya sedang melihat toko Nike, lalu juga tapi pakai celana sportnya itu sport Adidas. Nah ini juga menjadi satu hal yang gitu ya, dalam satu postingan ada 3 aparel yang berbeda. Nah kita lihat saja nanti jadinya yang bagaimana, apakah 3 aparel itu atau ya tidak ketiga-tiganya. Namun yang tidak disebutkan clue-nya di situ yaitu Kelme yang tiba-tiba mencuat dan akhirnya menjadi sponsorship aparel Persib Bandung musim depan gitu ya. Kita tunggu sama-sama. Kalau Adidas ya kemungkinan besar mungkin ya, karena beberapa kali manajemen Persib Bandung sempat meng-up gitu ya masalah Adidas ini, tapi ya hasil akhir ya kita tunggu saja teman-teman. Namun yang beredar kan di medsos justru Kelme gitu ya, yang untuk desain daripada jersey Persib Bandung. Menarik lah pokoknya apapun itu, makanya nilai investnya juga sudah masuk dan lumayan cukup besar gitu teman-teman. Baik, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh biar agak sedikit cair gitu ya situasinya. Hari Sabtu kita bahas yang ringan saja. Nah yang pertama ada pertanyaan mengenai Abdul Aziz. Abdul Aziz jadina kumaha Kang nasibna? Ya sepertinya di loan atau memang langsung dilepas ya. Saya juga belum dapat konfirmasi yang realnya teman-teman, tapi ya itu kalau tidak dipinjamkan kembali, karena kan kontraknya masih ada sampai 2027, masih ya lumayan 2 tahun lagi. Mau dipinjamkan atau dilepas ini kita lihat nanti teman-teman, karena kan bursa transfer ini juga masih panjang gitu ya, masih ada waktu, sehingga kita juga ya ditunggu saja gitu. Karena kan awalnya Bojan Hodak menjanjikan Abdul Aziz ini dipulangkan dulu ke Persib Bandung dari Persis Solo dan dicoba di Piala Presiden. Kalau memang penampilannya
cukup memuaskan akan dipertahankan, atau kalau tidak memuaskan ya akan dipinjamkan kembali. Itu menurut Bojan Hodak ya teman-teman. Jadi ya di Piala Presiden kemarin tidak dimainkan, bahkan namanya menghilang gitu ya. Nah, apakah ya tanpa Piala Presiden pun Abdul Aziz sudah dipinjamkan atau bagaimana? Jadi ya kita tunggu secara resmi pengumuman dari manajemen Persib Bandung. Lalu yang kedua, uji tanding di Thailand disiarin nggak Kang? Yaitu tadi kalau uji tanding sepertinya yang disiarkan apakah menghadapi liga mahasiswa gitu ya, atau tim amatir dari salah satu kampus di Thailand, atau pada saat menghadapi Polistero gitu. Nah ini ya ditunggu saja. Kalau disiarkan hanya di Persib TV gitu ya disiarkannya, jadi tidak ada di TV nasional teman-teman. Lalu yang selanjutnya, mantan Chelsea kumaha Kang? Ini mah mantan Chelsea lagi ya. Sejauh ini sih kita nggak ada nama itu ya yang menjadi ini, makanya enggak lah itu kayaknya. Kalau dari kita loh ya teman-teman, dari tim redaksi kayaknya tidak ada nama mantan Chelsea ke Persib Bandung. Jadi itu mah silahkan ditanyakan ke yang rumors pertama saja. Jadi selanjutnya, Allianz jantan tekang jadi sponsor apa ini teh GBLA. Oh, belum tahu, belum ada sejauh ini, masih abu-abu. Jadi kalau melihat pergerakan manajemen kan ini pergerakan bawah tanahnya bagus banget ya. Sekarang tiba-tiba datengin ini, beli ini dan lain sebagainya, ganti aparel. Nah ini memang tidak selalu terdeteksi, tapi yang jelas Allianz masih masuk menjadi salah satu investor. Jadi biar tidak dianggap satu sponsor saja, jadi Persib Bandung membuka opsi ya, entah itu tender atau apalah namanya gitu ya, membuka beberapa peluang untuk calon investor ya masuk gitu ya. Jadi ya Allianz saya yakin masih ada satu dari sekian atau dari beberapa calon investor, dan ya mudah-mudahan kalaupun jadi, saya yakinlah Allianz gede gitu ya untuk investnya ke PT PBW nanti. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang pasti teman-teman. Dan masuk ke beberapa bobotoh yang ingin disapa katanya. Ada dari Uarambo dari Kalidung, Tarogong, Garut. Wah, lalu selanjutnya dari Kang Uday Asgar, Garut juga. Wah, ini buat tetanggaan ini. Lalu dari bobotoh Bung Bulan, dari bobotoh Malangbong, Nutara disapa katanya. Ya ini disapa ya. Lalu dari bobotoh Cibarusah, Bekasi, bobotoh Sentul, bobotoh Pasir Salam, Cilograng, Banten. Ada dari bobotoh Sindang Palai, Cigondewa, bobotoh Ciwidey, bobotoh Majalaya, bobotoh Lebakwangi, bobotoh Lebakwangi Kuningan maksudnya. Lalu dari Viking Tarogong, dari bobotoh Sepuh Cianjur, dari bobotoh Margawati Garut, dari bobotoh Cugenang Cianjur lagi. Lalu dari bobotoh Jaksel, bobotoh Majalengka Jatiwangi, wah bobotoh Kulon hadir, bobotoh Bayongbong Garut, bobotoh Pasir Guyon Cianjur, bobotoh Cikawet, Viking Banjaran. Oh mantap nih. Dari bobotoh Manonjaya Tasik, Margahayu Raya kata. Oh dari bobotoh Margahayu Raya, bobotoh Viking Sukanagara, dan dari bobotoh Depok. Nah mungkin ya masih banyak lagi, tapi mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang sudah disapa. Mangga dimanfaatkan kolom komentarnya kalau ada yang ingin bertanya, kalau kita sudah ada jawabannya atau memang kebetulan kita tahu ya kita sampaikan gitu ya teman-teman. Dan mungkin kita cukupkan dulu saja informasi di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.